Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, pagi jalan, malam jalan. Kabarnya hari ini apakah baik-baik saja? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Yang mana berdoa kali ini akan dipimpin oleh Nafik ya, Nafik yang membawa. Silakan Nafik memimpin untuk berdoa sebelum kita mulai pembelajaran hari ini. Ayo Nafik, lalu. Ya Allah, Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Ar-Rahman. Ya Terima kasih. Oke, sebelumnya Bapak absen dulu ya satu-satu untuk mengetahui siapa saja yang hadir pada pagi ini dan siapa yang tidak hadir. Yang pertama, Nafi. Hadir. Iltizam. Hadir, Pak. Susatun Hasanah. Pak. Oke, hadir sini ya. Ya. Oke, pada ini kita akan membahas mata pelajaran sejarah keseluruhan Kenapa kita belajar sejarah agar kita tidak lupa nantinya sampai saat ini. Oke, untuk materi kita yaitu kita akan membahas tentang sejarah Islam tentang kerajaan di Indonesia. Melanjutkan dari materi yang kemarin kan sudah membahas tentang kerajaan Samudra Pasai. Sekarang kita akan membahas kerajaan Aceh Darussalam. Apakah ada yang pernah pergi ke Aceh? Ada yang pernah pergi ke Aceh belum? Belum. Oke. Kapan nggak bisa? Kita akan membahas kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan Aceh Darussalam berdiri tidak lain karena sudah berdirinya kerajaan Samudra Pasai sebagai kerajaan Islam yang pertama. Jadi kerajaan Islam pertama di Indonesia yaitu kerajaan Samudra Pasai yang juga terletak di Aceh. Nah, yang kedua itu adalah kerajaan Aceh Darussalam, di mana kerajaan Aceh Darussalam berdiri pada abad ke-15, yaitu tahun 1511 Masehi. Kerajaan Aceh Darussalam berada di daerah hulu Pulau Sumatera atau ujung pantai Aceh yang disebut dengan Aceh Besar. Anak-anak, Bapak mau bertanya, kalau kerajaan itu yang menjadi pemimpin tertingginya itu apakah presiden, apakah raja, atau perdana menteri? Raja. Pintar sekali Nafis. Raja, ya betul raja. Nah, sekarang dalam kerajaan Aceh Darussalam itu banyak sekali raja-raja yang memimpin, yang jumlahnya kurang lebih ada 35, yang dimulai dari Sultan Ali Muhayyad Syah sampai yang terakhir yaitu Sultan Muhammad Daud Syah. Kita akan membahas beberapa raja yang paling masyhur atau yang paling terkenal saja. Yang pertama yaitu Sultan Ali Muhayyad Syah yang memimpin kerajaan Aceh
pada tahun 1496 sampai 1528 Masehi yang merupakan raja pertama kerajaan Aceh Darussalam. Setelah beliau wafat diganti oleh Sultan Salahuddin. Nah, ini adalah gambar ataupun gambaran dari Sultan Salahuddin. Oh, maaf. Ini adalah gambar dari Sultan Ali Muhayyadsiyah, makamnya. Karena Sultan Ali ini adalah gambar makam dari siapa? Sultan Ali Muhayyadsiyah. Karena saat itu belum ada nampak foto Sultan Ali Muhayyadsiyah, sehingga yang ada hanya foto makamnya saja. Yang kedua yaitu Sultan Salahuddin. Ini gambarnya seperti ini. Terlihat tidak? Hitam putih itu. Ya, karena itu zaman dulu sehingga belum ada kamera warna. Artinya kamera merah putih ini adalah gambaran dari Sultan Salahuddin, merupakan raja kedua kerajaan Aceh Darussalam. Lalu yang selanjutnya ada Sultan Alauddin Riayatsyah. Beliau merupakan raja ketiga kerajaan Aceh Darussalam. Ia merupakan kakak dari raja sebelumnya atau Raja Salahuddin. Ia berhasil memperluas wilayah ke kerajaan Aru dan juga mengirim Sarbi Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati untuk berdakwah di Pulau Jawa atau Jatim. Jadi awal mula Islam di Jawa itu salah satunya karena adanya munculnya kerajaan Aceh Darussalam yang mengirim utusan untuk menyebarkan Islam di tanah Jawa, tepatnya di Gresik atau di daerah Jawa Timur. Sayangnya setelah beliau meninggal, kerajaan Aceh mengalami kemunduran karena pergolakan politik dan pemberontakan. Selanjutnya ada Sultan Iskandar Muda. Dharma Wangsa Perkasa Alamsyah adalah nama aslinya, tetapi masyhur dengan nama Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda merupakan raja ke-12 kerajaan Aceh, namun di bawah kepemimpinannya, kerajaan ini kembali mengalami perkembangan yang pesat. Wilayah kekuasaan kerajaan Aceh semakin luas. Daerah Semenanjung Malaka atau Malaysia adalah bagian dari wilayahnya. Jadi Malaysia itu dulu itu merupakan wilayah yang dikuasai oleh kerajaan Aceh Darussalam. Namun sekarang daerah itu sudah menjadi negara Malaysia. Dulu namanya adalah Semenanjung Malaka. Struktur kerajaan Darussalam terdiri dari dua, yaitu kekuasaan kaum bangsawan dan ulama. Itu adalah beberapa raja-raja yang masyhur di kerajaan Aceh Darussalam. Selanjutnya setelah Iskandar Muda meninggal, kerajaan Aceh Darussalam mengalami kemunduran. Para raja penerusnya tidak mampu mempertahankan kejayaan pada masa Raja Iskandar Muda. Walaupun ajaran Islam berkembang pesat, namun sistem kemasyarakatan masih bersifat feodalitis. Ciri-ciri dari feodalisme yaitu sistem sosial dan politik yang memberikan kekuasaan besar kepada golongan bangsawan. Tengku merupakan gelar bagi para bangsawan yang kemudian juga diberikan pada para ulama. Jadi kalau anak-anak punya saudara atau teman yang namanya Tengku, itu bisa dipastikan dia berasal dari daerah Aceh, karena itu adalah nama kebesaran dari daerah Aceh yang dulunya hanya dipakai oleh para bangsawan dan juga oleh para ulama. Selanjutnya, Bapak akan memberikan beberapa peninggalan-peninggalan dari kerajaan Aceh. Pertama, ada Taman Sari Gunungan. Ada yang pernah ke sini? Belum. Yang kedua ada Masjid Baitur Rahman. Ada yang pernah ke sini juga? Belum ya? Yang ketiga adanya mata uang kerajaan Aceh. Jadi tiga ini adalah beberapa dari banyaknya peninggalan sejarah dari kerajaan Aceh Darussalam. Kita akan membahas satu persatu dari tiga peninggalan ini. Yang pertama ada Taman Sari Gunungan. Adalah taman dari kerajaan Aceh Darussalam yang didirikan oleh Sultan Iskandar Muda untuk permaisurinya yang bernama Putra Pang.
yang berasal dari kerajaan Pahang. Nama asli taman ini adalah Taman Gairah, bagaimana disebutkan di dalam kitab Bustanus Salatin. Taman ini dibangun karena Sultan sangat mencintai Putri Pahang dan agar sang permaisuri tidak kesepian bila ditinggal Sultan menjalankan pemerintahan. Jadi Taman Candi Kuno adalah bukti cintanya Sultan Iskandar Muda kepada permaisurinya agar permaisurinya bisa bermain-main di taman ini ketika sang Sultan pergi untuk menjalankan pemerintahan. Yang kedua adalah Masjid Baitur Rahman yang berada di kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Indonesia saat ini. Masjid ini dibangun pada tahun 1879, merupakan simbol agama, budaya, dan juga semangat kekuatan, perjuangan, dan nasionalisme rakyat Aceh. Kemudian masjid ini adalah landmark dari Banda Aceh sejak Kesultanan Aceh. Selamat dari bencana gempa tsunami 26 Desember 2004. Jadi dulu Aceh itu pernah mengalami tsunami besar di tahun 2004. Mungkin ada anak-anak belum lahir ya 2004 ya. Nafis itu kan mungkin belum lahir 2004. Itu dulu Aceh pernah diterjang tsunami besar pada tahun 2004. Nah, masjid ini itu berhasil berdiri kokoh, tidak hancur ditelan oleh tsunami tersebut. Selanjutnya yang ketiga ada Posudaya. Oke. Sekarang adalah fakta unik dari Kerajaan Aceh Darussalam. Aceh merupakan wilayah pertama di Indonesia yang menerima ajaran Islam. Jadi Indonesia kan saat ini ada ribuan pulau. Nah, itu pulau pertama yang dimaksud Islam itu adalah Pulau Aceh. Apalagi kerajaan Islam pertama terletak di Aceh, yaitu Kerajaan Samudra Pasai, dan dilanjutkan oleh Kerajaan Aceh Darussalam. Tak heran, Aceh disebut sebagai pusat peradaban Islam terbesar di Indonesia. Sehingga sejak masuknya Islam di Indonesia, Aceh dijadikan pusat manasik haji oleh jamaah di berbagai daerah, mulai dari Nusantara hingga Semenanjung Melayu atau Malaysia. Pada zaman dahulu, perjalanan haji melalui kapal uap tidak bisa langsung menuju Mekah, tapi harus transit dulu di Selat Malaka di Aceh. Alasan inilah mengapa Aceh disebut sebagai Serambi Mekah, karena Islam di sini bukan hanya sekedar agama atau kepercayaan, tapi juga bagian dari budaya dan identitas masyarakatnya. Jadi Bapak tambahin sedikit ya. Jadi di Aceh itu satu-satunya daerah yang mampu menjalankan syariat Islam, seperti ada hukum saja, hukum kisos, hukum canggung itu di Aceh mampu dilaksanakan. Kenapa? Karena Aceh memiliki keistimewaannya sendiri. Nah, ini juga tidak lain dan tidak bukan karena tidak melupakannya sejarah dari daerah Aceh, di mana dulu Aceh merupakan satu-satunya pulau yang menerima Islam pertama kali dan menyebarkannya ke pulau-pulau yang lain. Bahkan tadi disebutkan Aceh juga disebut sebagai Serambi Mekah karena dulu kalau orang haji itu kan pakainya kapal, itu pasti transit dulu di Aceh untuk persiapan berangkat haji. Ajaran Islam yang mudah dipahami mampu berkembang sangat pesat membuat Islam Aceh menjadi kiblat dari ilmu pengetahuan Islam. Itu adalah sejarah dari Kerajaan Aceh Darussalam. Jadi kita tidak boleh melupakan sejarah bagaimana Islam bisa sampai pada saat ini dan bisa kita nikmati bersama. Oke anak-anak, apakah sudah cukup untuk pertemuan pada kali ini? Iya, Pak. Cukup, Pak. Oke, selanjutnya kita beri tugas ya, silakan. Tadi disebutkan raja, nanti kalian ditulis di buku, lalu dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Silakan sebutkan ada berapa raja-raja yang memimpin kerajaan Aceh. Silakan nanti didiskusikan dan juga jawabannya bisa kita bahas di pertemuan selanjutnya. Seperti itu ya. Iya, Pak. Oke, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Marilah kita bersama-sama duduk dengan membaca hamdalah bersama-sama.
Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian dari Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.